Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Surya Ramadhani. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Teman-teman boleh manggil saya dengan nama Surya, Sur, atau Suye juga boleh. Nah, teman-teman, di sini saya akan membawakan dua judul materi yang saya jadikan satu, yaitu Islamisasi dan peristilahan nama di Minangkabau. Nah, ternyata teman-teman, masuknya Islam di Minangkabau merupakan suatu proses akulturasi yang khas. Karena Islam masuk ketika adat di Minangkabau tadi telah mapan, yang membuat Islam itu harus berupaya untuk mengolaborasikan dirinya dengan adat agar tidak terjadi perselisihan di antara Islam dan adat. Dan Islam di Minangkabau teman-teman dikenal sekitar abad ke-14 sampai ke-16 Masehi, walaupun ada yang mengatakan sekitar abad ke-7 Masehi melalui jalur penyebaran zona wilayah rantau, di mana zona wilayah rantau itu terdiri dari pesisir selatan, Pariaman, dan zona wilayah rantau timur. Yang mana zona wilayah rantau timur ini berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional. Setelah dari wilayah rantau, kemudian Islam menyebar ke wilayah Dare atau lebih dikenal dengan Luhak Nantigo, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota. Yang mana di wilayah inilah Islam mengalami proses penyesuaian yang mendalam dengan adat, sehingga melahirkan prinsip yang sangat fundamental, yaitu adat besan di syarak dan syarak besan di kitabullah, yang mana prinsip ini mengajarkan kita bahwa adat dan ajaran Islam tadi bisa disatukan tanpa harus adanya perpecahan dengan keduanya. Kalau dalam konteks peristilahan adat, masuknya Islam di Minangkabau justru malah memperkaya kosakata sosial dan budaya yang ada di Minangkabau, seperti istilah syarak untuk hukum Islam, atau surau sebagai pusat ibadah dan pendidikan, atau juga ada namanya alim ulama yang berperan sebagai pemuka agama, atau juga ada nini mama yang berperan sebagai pemimpin adat. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu teman-teman, mengapa surau itu menjadi suatu institusi yang sangat penting di dalam menghubungkan Islam dengan kehidupan bermasyarakat? Jawabannya adalah karena surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pengembangan generasi muda serta tempat diambilnya diskusi adat. Dan dengan melalui surau inilah teman-teman, nilai-nilai Islam tadi dapat kita tanamkan tanpa harus merombak struktural adat yang telah ada, tetapi kita mengisi adat tadi dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, kalau kita berbicara mengenai Minangkabau, maka kita tidak akan lupa dengan satu keunikan ini, yaitu sistem kekerabatan matrilineal, yang mana sistem keturunan ditarik melalui garis keturunan ibu. Dan lebih unik lagi teman-teman, agama Islam tidak menolak sistem ini, melainkan malah memberikan pengajaran baru, memberikan penekanan baru terhadap seorang ayah, bahwa ayah itu berperan sebagai penanggung jawab nafkah untuk anak-anaknya, sebagai penanggung jawab pendidikan untuk anak-anaknya, dan sebagai pembinaan dedikasi moral untuk anak-anaknya. Dari pemaparan di atas teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa adat dan Islam itu memang benar-benar bisa disatukan, yang mana adat mengatur sistem kekerabatan dan kepemilikan yang komunal, sementara Islam tadi mengajarkan kita untuk menguatkan tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri dan tanggung jawab kita terhadap keluarga kita. Nah, kita bergeser sebentar ke sistem kesukuan teman-teman, atau bisa kita sebut dengan sistem klan. Menurut Tambo Minangkabau sendiri, suku-suku itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar yang disebut dengan kelarehan, yang kemudian dibagi lagi menjadi dua sistem, yaitu yang pertama sistem Kotak Piliang
Dan yang kedua adalah sistem Bodi Caniago. Yang pertama itu adalah Koto Piliang. Koto berasal dari kata kota, artinya benteng. Sementara Piliang berasal dari kata pilih, yang artinya dipilih, dan yang artinya Tuhan, yang menjadikan satu berarti pilihan Tuhan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sistem Koto Piliang ini berbasis pada sistem aristokrasi, yang mana pada sistem aristokrasi itu pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang adil, dan pemimpin-pemimpin yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dan yang kedua adalah teman-teman, yaitu sistem Bodi Caniago. Bodi berasal dari kata bodhi, yang artinya beradab, dan Caniago berasal dari kata cana, yang artinya seseorang, dan aga, yang artinya berharga. Maka kalau kita satukan itu menjadi arti seseorang yang berharga lagi beradab. Nah, sistem Bodi Caniago ini berbasis kepada sistem konfederasi, dan sistem Bodi Caniago ini terdiri dari dua suku, yaitu suku Bodi dan Caniago. Nah, masuklah kita kepada pembahasan yang terakhir teman-teman, yaitu pembahasan mengenai harta pusaka. Di dalam Minangkabau itu sendiri, harta pusaka terbagi menjadi dua, yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Yang pertama kita bahas adalah harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang bersifat komunal dan diturunkan secara turun-menurun melalui garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi ini teman-teman tidak boleh kita perjualbelikan atau kita berikan kepada orang luar tanpa adanya persetujuan dari nenek. Dan yang kedua adalah harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah ini adalah harta pusaka yang bersifat pribadi dan didapat melalui usaha kita sendiri maupun usaha keluarga. Dan harta pusaka rendah ini teman-teman kita bebas memperjualbelikannya ataupun kita berikan kepada siapapun yang membutuhkan. Dan harta ini juga dapat kita jadikan sebagai warisan kepada anak-anak kita dengan sistem warisan yang ada dalam ajaran agama